Langkah-langkah dalam mencari kerusakan sebuah komponen, terutama pada sirkuit primer sebuah power supply. Ini yang paling kesulitan kalau kita belum paham. Jadi di sini adalah skema sederhananya. Jadi kami harus hapus kembali biar lebih jelas. Jadi kita lihat ini adalah tegangan AC in yang dari PLN ya, 220 volt. Jadi di sirkuit ini ada gambar elko ini 300 voltnya, 300 volt. Dari 300 volt, jadi secara sederhananya gini ya, di rangkaian primer ini ada resistor penurun tegangan. Nah, resistor ini untuk tegangan V-in dari IC PWM OB2269 ya. Jadi di sini dari datanya dia IC ini mempunyai tegangan input 17 volt. Ini. Oke. Jadi sederhana seperti ini ya. Setelah 17 voltnya ada, ini gate-nya harus ada. Dari IC ini hidup, tegangan ini harus ada ya di gate ini. Gate ini karena kita dengan ampermeter, makanya kita hanya menggunakan metodenya tegangan kerja saja ya. Jadi ini tegangan gate MOSFET. Jadi langkah-langkah ini harus terpenuhi, gate MOSFET-nya harus keluar, ada tegangan, diukur dengan ampermeter ya, dia harus ada. Ya ini MOSFET-nya. Jadi secara singkatnya seperti ini MOSFET. Jadi langkah-langkah ini kalau sudah terpenuhi pasti sekundernya ada tegangan ya di sekundernya. Namun kalau gate-nya tidak ada dan 17 voltnya drop, yang kita dapati bahwa pasti sekundernya yang ini, output sekunder ini akan terukur 0 volt. 0 volt. Ya ini tidak pas, kita ganti tulisannya. Dia pasti 0 volt ya. Oke. Dan ini kami akan membuat tutorialnya mumpung kami mendapat sebuah modul dengan kerusakan setelah ganti MOSFET tapi tidak ada tegangan sekunder. Jadi ini adalah modulnya seperti ini, semua sudah kami lepas ya. Ini ya, ini MOSFET-nya ada terpasang ini. Semuanya sudah diganti ya, ini ya. Penampakannya seperti ini, tidak ada yang hangus ya, yang hangus. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di sini pertama-tama kami harus menyolder untuk groundnya, yang untuk prop itu ya, prop hitam ampermeter. Nah, kita ukur sekunder terlebih dahulu ya, tegangan sekunder, karena katanya setelah ganti MOSFET sekundernya tidak ada tegangan. Padahal 300-nya ada ini. Nah, ini MOSFET-nya ada ya, ini ya, MOSFET-nya sudah terpasang, IC PWM-nya, sekringnya juga baik-baik saja. Semuanya dalam keadaan baik-baik saja, tapi tidak ada tegangan pada sekundernya. Nah, kita akan ukur di sini ya. Jadi pedomannya di situ saja biar cepat. Di sekundernya ini harus ada tegangan. Kita persiapkan dulu ya, seperti ini. Kita ukur, kita hidupkan seperti ini. Nah, hanya 0,1 volt ya. Sementara yang sebelahnya, simetris yang sebelahnya 0 volt. Nah, ini kami akan hidupkan sesaat untuk menghindari kerusakan yang lain. Dia hanya 0,1 ya, tidak bisa naik lagi, drop tegangannya. Ya. Nah, di sini kan kita akan kesulitan itu. Nah, kita harus memeriksa bagian primer terlebih dahulu, terutama IC PWM-nya ya. Di sirkuit yang tadi, groundnya ini kita pindahkan untuk groundnya primer ya, kabel ground ini. Nah, teman-teman, dalam melakukan pekerjaan ini kita harus melakukan dengan pengukuran tegangan. Tanpa melakukan pengukuran tegangan, kita akan kesulitan dalam melakukan analisa kerusakan. Ini kita pindah
ke primernya, ke sirkuit primer groundnya. Yang ini kita singkirkan jauh-jauh biar tidak short korslet ya. Oke, nah inilah kita harus lakukan tracking tegangan lagi di sini ya, untuk memastikan apa penyebabnya. Nih, di semua jalur-jalur IC ini ya, sumber tegangannya dari mana gitu kan, harus kita kuasai dulu. Nah seperti ini ya teman-teman, ini MOSFET-nya ada terpasang tapi tidak hidup. Nah ini ada tegangan ya di elko-nya, di trafonya juga ada, untuk ke drain MOSFET-nya juga ada. Ini kita hidupkan lagi nih, kalau kita hidupkan dia 300 volt ya. Ini penanganannya harus hati-hati karena dia ada tegangan tapi sekundernya tidak hidup, makanya kami hati-hati. Ini setiap pengukuran kami hidupkan seperti ini, terus kami off kan ya di saklarnya. Oke. Selanjutnya kita akan mengukur tegangan yang ini untuk suplai MOSFET ya. Kalau di sirkuit tadi kan ada gambarnya resistor. Nah ini ya, dia 9 volt, harusnya 7 volt. Nah ini yang mempengaruhi si MOSFET-nya tidak bekerja, sehingga sekundernya tidak ada tegangan. Ini kalau kita hidupkan ya, kita hidupkan, dia hanya 9 volt, tidak mencapai 17 volt ya, sesuai karakteristik IC PWM-nya OB2669 ini ya. Nah ini ya, jadi sudah kita pastikan karena tegangannya drop. Nah di gate ini, gate MOSFET yang ini, kaki yang ini tidak ada tegangan sama sekali nih. Karena suplai tegangannya hanya 9 volt, kekurangan 8 volt, ini sama sekali tidak ada tegangan. Nah, dengan analisa seperti ini kita tahu penyebabnya bagaimana MOSFET-nya tidak bekerja, karena tegangan 300-nya ada seperti ini ya. Tegangan di drainnya ini ada seperti ini. Tapi kan di IC PWM tegangan V-in-nya itu hanya 9 volt. Ini ada ya. Ini tegangan di MOSFET ini ada 300 di drainnya, tapi yang dari IC PWM ini tidak mengeluarkan tegangan untuk gate si MOSFET-nya, sehingga MOSFET-nya tidak bisa bekerja ya. Kayak kita mencurigai IC ini penyebabnya, sehingga MOSFET tidak bekerja, terutama yang ini, terutama yang jalur gate-nya yang ini ya. Nih, dari IC ini ya, gate itu dari IC ini. Oke, sehingga MOSFET-nya tidak bisa bekerja. Seperti ini ya. Jadi kita akan melepas MOSFET-nya dan kita memastikan apakah betul tegangan gate MOSFET-nya itu 0 volt ya, yang dari IC PWM tadi. Itu harus kita lepas MOSFET-nya kembali, dan kita akan memastikan apakah betul tegangan gate untuk MOSFET dari si IC PWM itu 0 volt ya, alias tidak ada ya. Jadi IC PWM-nya dapat tegangan tapi tidak ada output untuk gate ya. Oke, ini kita lepas, kita cabut MOSFET-nya, dan kita harus tracking tegangan lagi teman-teman, untuk memastikan apa benar gate-nya itu tidak ada tegangan, sehingga analisa kita tidak harus pasti ya, karena kita tidak harus bekerja berulang-ulang mengganti ini mengganti itu, tapi dengan beberapa kali pekerjaan semua sudah normal ya. Jadi ini sudah lepas MOSFET-nya, kita akan mengukur kembali ya. Kita harus memastikan ini 300-nya ada seperti ini ya. Ini harus ada, ini harus ada, ini harus ada gitu ya. Dan itu pertanda, dan ini gate-nya harus ada ini ya. MOSFET-nya sudah kita lepas. Nah, di sini teman-teman kita perlu men-tracking tegangan ulang seperti ini. Nah, ini ya. Ini tegangan sisa ya. Ini ya, karena dia tidak normal, jadi kita harus hati-hati jangan sampai ada kerusakan lain lagi ya. 300 ada,
300 ada, ini juga ada ya. Yang di sini ya, ini harus ada ini ya. Dan tegangan ini ya, ini sudah tanpa MOSFET ini ya. Ini ya. Sudah tanpa MOSFET ini ya. Nah, ini gate-nya MOSFET juga tidak ada nih. Nah, ini ciri-ciri IC PWM ini perlu kita ganti. Perlu kita ganti si IC PWM-nya. Ini ya. Jadi IC ini rusak sehingga tegangan 9 voltnya drop ya. Kita analisa awalnya seperti itu ini ya. Oke, yang ini ya, ini 9 volt ini drop. Di sini juga harus jadi patokan, yang ini harus sekitar 9 volt, teman-teman. Yang di sini ya. Ini. Di sini juga harus ada sekitar 9 volt. Kalau IC-nya normal yang ini. Ini juga kadang jadi pedoman untuk kita ya. Ini ya. Dan ingat, perlu dilihat juga resistor penurun tegangannya, itu harus kita ukur lagi dia. Nah, ini kalau modulnya kita gambar, kita analisa secara gambar seperti ini ya. Ini 300 volt. Jadi dari sirkuitnya tadi, kalau ini modulnya ya, jalurnya seperti ini. Di sini harus ada 300 juga ini kan. Nah, ini di sini ada resistor penurun tegangan ke sini, kemudian jalur ini harus pastikan tersambung sampai ke IC PWM ya. Di sini ada resistor tuh, ada resistor sekringnya. Ini harus pastikan tegangan ini sampai ke sini dulu, 17 volt ya. Ini IC PWM OB2269. Nah, di sini kalau sudah ada tuh ya, basis gate-nya ini harus ada juga yang keluar dari IC PWM ini ya. Tanpa MOSFET di sini juga kita pastikan ada tegangannya di sini ya. Kita hanya berdasarkan pengukuran tegangan dari avometer. Jadi 300-nya kita pastikan ada dulu. Kemudian ini yang 17 kan, jadi akan berbeda antara sirkuit dan desain PCB-nya. Nah, kalau di sini sudah tidak normal, di sini ya, ini gate ini gate. Nah, bukan, kalau ini kita nanti dipikir 9 ya. Nah, ini gate, yang ini kalau sudah tidak normal gate ini, ini perlu kita curigai bahwa si IC PWM-nya rusak seperti itu ya. Jadi kita perlu menggantinya, dan ingat kita harus beli yang original ya, biar tidak kerjanya berulang-ulang gitu ya. Kalau ganti dengan yang original pasti semuanya akan, pekerjaan kita akan cepat. Oke teman-teman, terima kasih. Demikian konten kami kali ini, semoga bermanfaat. Jadi dengan tracking tegangan kita akan mengetahui sumber permasalahannya dari mana. Dan teman-teman jangan lupa sirkuit ini, sirkuit skema ini sangat penting untuk kita kuasai. Oke, terima kasih.